Bayangkan di balik megahnya makam sang proklamator tersembunyi sebuah ruangan penuh cerita. Bukan sekedar tumpukan buku berdebu, tapi lembaran yang menyimpan jejak langkah Bung Karno dari pemikiran, karya hingga perjuangannya. Dan tak jauh dari sini sebuah museum yang seakan membekukan waktu, menyimpan koper tua, uang seri bergambar wajahnya, sampai potret masa mudanya yang jarang terlihat. Tapi ada satu koleksi yang katanya menyimpan sisi paling misterius dari Bung Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi kalis ing rubeto nir ing Sambikala. Bayangkan bolo, kamu berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, bukan hanya untuk mengenang sang proklamator, tapi di kawasan ini ada sesuatu yang membuatmu merasa seperti sedang menyelam jejak hidup seorang pemimpin besar. Ya, selain komplek pemakaman, di sini juga berdiri sebuah perpustakaan. Perpustakaan ini diresmikan pada 3 Juli 2004 langsung oleh Megawati Soekarno Putri, anak Bung Karno yang juga Presiden kelima Republik Indonesia. Bukan sembarang perpustakaan, tempat ini menyimpan ribuan koleksi buku, mulai dari biografi Bung Karno, karya tulisnya, buku-buku tentang dirinya, hingga ensiklopedia, kamus, koran, majalah, bahkan buku langka. Tak heran mahasiswa, pelajar, atau siapapun yang ingin menggali pemikiran Bung Karno akan menjadikan perpustakaan ini sebagai tempat belajar. Tapi perjalananmu tidak berhenti di situ. Di kompleks yang sama, hanya beberapa langkah dari perpustakaan, ada sebuah ruang yang tak kalah penting, Museum Bung Karno. Disinilah kamu bisa merasakan kedekatan dengan sosok Bung Karno. Bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat peninggalan nyata. Ada lukisan-lukisan Bung Karno, benda pribadi seperti baju dan koper kesayangannya, koleksi uang seri Bung Karno, hingga foto-foto perjalanan hidup dari masa muda, perjuangan kemerdekaan sampai dirinya menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Setiap benda seakan berbisik, menceritakan kisah tentang keberanian, kegigihan, dan cinta Bung Karno kepada rakyatnya. Kawasan ini bukan hanya tempat ziarah, ia adalah ruang belajar, ruang inspirasi, ruang kontemplasi, perpustakaan, dan museum Bung Karno yang mengajarkan kita bahwa warisan seorang pemimpin tidak sekedar makam atau nisan, tapi juga gagasan, semangat, dan teladan yang bisa terus kita warisi. Jadi jika suatu hari kamu berkunjung ke Blitar, jangan hanya berhenti di makam Bung Karno. Luangkan waktu untuk menyusuri perpustakaan dan menyelami museum yang menyimpan sejarah hidupnya. Siapa tahu di antara rak buku dan koleksi peninggalan itu, kamu menemukan bukan hanya cerita masa lalu, tapi juga inspirasi untuk masa depan. Alhamdulillah kita sudah sampai di area makam Bung Karno. Di depan kita ini merupakan perpustakaan, sebelah situ perpustakaan proklamator Bung Karno, dan di sini di depan kita merupakan layanan koleksi memorabilia Bung Karno. Nah, kalau kita bicara tentang Bung Karno, bukan hanya bicara tentang proklamator ya Bolo, merupakan proklamator kemerdekaan, tapi juga seorang tokoh dunia yang penuh kontroversi dan karisma. Dan siapa sangka hingga kini makamnya justru menjadi salah satu magnet terbesar wisatawan di Blitar, Jawa Timur. Tempat ini bukan sekedar makam, tapi ruang untuk mengenang, belajar, sekaligus berziarah. Nah, sangat megah sekali. Di sini ada pilar-pilar besar, di atasnya ada lampu. Sangat luar biasa. Makam Bung Karno
berada di Jalan IR Soekarno nomor 152 Bendugrit, Kota Blitar. Jadi area komplek ini tidak hanya berisi makam sang proklamator, tapi juga makam ayah dan ibundanya. Sangat megah. Nah, di sini ada patung Bung Karno. Seperti hidup ya, Bolo. Dan di sini museum layanan memorabilia Bung Karno. Kita coba masuk lah. Oke, Bapak. Kita coba masuk. Ya, daripada penasaran, kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk sekali. Jadi di sini kita memasuki area Museum Bung Karno. Isi dulu, Pak. Ini ya, Pak. Umum. Kita harus ngisi ini dulu. Provinsi Jawa Timur. Jumlah pengunjung 2. Submit. Oke. Kita sudah mengisi. Lalu kita melihat area dari Museum Bung Karno. Nah, di sini ada catatan-catatan perjuangan beliau. Mulai rumah Bung Karno, Langgar Dukur Kayu. Pokoknya semua ini jejak-jejak beliau. Lah, ini salah satunya ada yang di Jombang, SDN Ploso, karena beliau juga pernah hidup di sana. Bung Karno turut meninggalkan jejak di Jombang, itu ada tulisan. Jadi tempat ini sangat edukatif buat kita melihat napak tilas ya jejak perjuangan beliau. Nah, tidak hanya Bung Karno, ada sosok-sosok hebat lain yang pernah berkomunikasi dengan Bung Karno. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada foto-foto dan lukisan. Ini foto. Banyak sekali koleksi beliau. Nah, ini ada gong baju beliau juga. Ini kotak apa ya? Peti harta karun beliau apa begitu ya? Koper. Ini merupakan koper. Koper ini berbahan kayu, diperoleh dari hibah Yayasan Idayu. Koper ini buatan Jerman, Bolo, bermerek Arco. Bahan dasarnya dari kayu, tapi masih kita lihat kokoh begitu. Ini merupakan koper bersejarah Bung Karno. Nah, di sini ada baju beliau, baju kebesaran beliau ya. Kita bisa merasakan ya betapa hebatnya, saya sampai terenyuh. Dan ini keris Kiai Sekar Jagad. Terbuat dari emas, Bolo. Ini merupakan pusaka beliau, merupakan salah satu keris kembaran atau koleksi Bung Karno yang merupakan sumbangan dari Bapak Haji Muhammad Husein Harjowijoyo, salah satu kolektor benda seni Bung Karno. Dan ini baju putih beliau, kemeja aro, ada gong, ada mata uang. Nah, ini perkembangan mata uang pada masa itu ya, Bolo. Seperti ini ternyata. Saya baru tahu sih. Ada juga ini 1000. Dan ini buku nikah beliau ya. Paspor diplomatik. Paspor diplomatik.
Ini undangan pada masa itu. Wih, ini logam asli ya. Oh, replika perangko Bung Karno. Oh, ada banyak di atas. Nah, ini ada parfum beliau, parfum Salimar. Wow, apa masih ada ya sekarang ya? Ini ada topi beliau, kopiah dan kacamata, serta ada jam beliau, Rolex. Ini memang jam ternama bolo. Dan di sini juga ada pulpen dan tinta. Pokoknya di lokasi ini sangat luar biasa, bisa membuat kita mempelajari tentang perjuangan beliau begitu. Ini salah satu bentuk dari apa yang kita pelajari selama ini, dan kita bisa merasakan secara langsung betapa hebatnya beliau, betapa luar biasanya. Jadi seperti itu. Nanti nextnya kita akan lanjut ke makam beliau di video berikutnya. Maka dari itu, ikuti terus Telusuri Nusantara. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.